Ini pasti gak ikhlas. Ceritanya gini, aku itu sejak kecil memang bekerja. Sejak kecil itu aku memang bekerja guys. Dari SD, SMP, SMA. Aku kerjanya video apa? Waktu SD aku tuh jualan kayak ampau itu loh guys. Ampau yang buat lebaran itu loh. Zaman dulu tuh gak ada ya kayak gitu. Sekarang kan banyak ya ampau itu. Aku tuh beli kertas kado. Tahu kan kertas kado itu kan ya? Kertas kado tuh satu gini tuh dulu tuh masih 1.000 harganya. Masih 1.000 zamanku itu. Terus aku beli lem kertas. Lem kertas itu 500 perak. Jadi tuh total semuanya 1.500 ya guys ya. 1.500. Terus habis itu tuh aku bikin ampau itu tuh ada banyak gitu. Ada banyak. Terus habis itu aku jual sama teman-teman aku. Harganya itu sekitar satu ampau itu 500. Satu ampau itu 500 itu sekitar 12 gitu. Jadi berapa ya? Jadi untung berapa itu ya guys ya? Untung berapa itu? Pokoknya itu satu ampau itu pokoknya selusin itu kalau nggak salah. Nah itu ya. Itu yang waktu SD. Terus aku waktu SD juga jualan pentol yang bikin Mbak Siti. Jualan pentol yang bikin Mbak Siti. Ceritakan suka duka menjadi anak bungsu seperti dirimu, Vi. Nah ini aku mau cerita. Jadi kelas berapa ya? Pokoknya aku sejak kecil itu udah jualan guys. Terus waktu aku umur berapa ya itu ya guys, aku jualan pentol. Terus aku tuh jualan manisan pepaya, tahu nggak sih guys? Manisan pepaya yang bikin bapakku guys. Nah aku itu keliling nyari pepaya, minta tetangga, minta tapi nggak beli. Minta tetangga pepaya gitu. Terus bapakku yang bikin manisan itu guys, terus dijual di sekolahan gitu. Terus aku bikin mie kering, aku sendiri yang bikin, aku sendiri yang masak. Aku bikin mie itu mie micin guys. Ya kan waktu zaman kecil kan suka micin ya. Jadi aku bikin mie micin. Alhamdulillah bunda sudah sampai. Nah aku bikin mie micin itu enak banget dan itu tuh pedes. Pokoknya enak. Aku mau bikin kalau udah sampai Madiun nanti. Nah terus abis itu kan waktu SMP aku umur berapa ya? 14 ya guys ya? 14, 15, 16 gak sih guys? SMP lupa. Waktu SMP itu aku jualan, bayangin aja guys, sekolah itu kan bawa buku ya. Tapi bukunya aku tenteng di keranjang sekolah, di keranjang sepeda. Nah sedangkan tasku itu penuh dengan apa? Penuh dengan mie. Iya, umur 13. Ya pokoknya segitu ya guys ya. Terus waktu aku maktum kan jualan nasi pecel ya guys ya. Biasanya teman-temanku SMP itu titip nasi pecelnya maktum gitu guys. Aku bawa sekolah, harganya 5.000. Terus umur 16 tahun nih ya. Umur 16 tahun nih ya, aku kerjanya jualan pulsa. Terus aku kerjanya itu bawa bikin pisang coklat, aku bawa ke sekolah. Terus aku nganterin anak sekolah, nganterin anak SD sekolah gitu guys. Itu doang, habis itu aku pulang. Nah gitu guys. Ya kan, aku nggak pernah main, aku tuh selalu di rumah. Makanya aku tuh aduh pitik. Tahu nggak ibaratnya aduh pitik? Jadi tuh aku nggak tahu di mana-mana. Aku tuh cuma di rumah aja, di rumah live streaming guys ya, live streaming. Di salah satu aplikasi ya guys ya, Terus waktu SMP kelas berapa ya aku? SMP kelas bapak aku tuh meninggal. Bapakku meninggal dan itu semua udah selesai semua. Udah nggak punya uang dan lain-lain, nggak punya uang gitu. Terus
ibuku hanya penjual nasi, bapakku udah meninggal, terus kakakku udah nikah. Ya, kakakku sudah nikah. Waktu SMA itu waktu kelas 3, kalau nggak kelas 2 lupa aku guys. Nah, terus sejak itu aku jualannya lebih giat guys. Jualannya lebih giat itu waktu SMP bapakku meninggal. Terus habis itu ke SMA aku jualan juga. Umur 16 tahun tuh aku SMA ya guys. Itu aku jualan pisang coklat pagi, bangun pagi aku bikin apa? Guys, kalian tahu gak sih kulit lumpia? Kadang tuh kalau kehabisan kulit lumpia aku ke pasar guys. Aku ke pasar beli kulit lumpia. Nah, terus habis itu aku kasih pisang tuh guys, satu itu tuh ku iris gini, terus ku giniin, terus dikasih coklat gitu, dikasih coklat terus digoreng, terus ku bawa ke sekolahan. Terus aku bawa mie pedas juga. Mie pedas itu sangat mie pedas bikinanku tuh pokoknya sangat enak. Nah, terus abis itu kan aku daftar sekolah tuh ya, daftar sekolah SMK tuh sendiri gitu. Daftar sekolah SMK sendiri karena bapakku udah meninggal, kakakku udah punya istri, terus kakakku yang cewek juga menikah, persiapan menikah. Terus aku tuh apa sendiri, sampai pindah kakak, kartu keluarga. Aku pindah kartu keluarga karena biar nggak bayar SPP gitu. Ya, aku pindah SMK itu aku pindah ke kakaknya pale aku, adiknya ibuku yang di kota gitu. Di SMK 2 aku guys sekolahnya. Terus habis itu aku pindah kakak biar gak bayar SPP. Nah, habis itu kan udah pindah. Soalnya tuh 1 bulan itu 130 guys, 1 bulannya itu. Karena memang aku gak punya uang gitu. Nah, aku sejak kapan kamu live? Aku tuh sudah lama ya guys aku live tuh itu sejak SMA. Ya, sejak SMA aku live. Dia salah satu aplikasi yang lain itu. Aku udah di situ live. Live-nya kamu ngapain challenge? Tahu nggak challenge? Tapi live-nya tuh di rumah ya guys. Challenge-nya itu pakai bedak segini, item-item, terus sampai matanya kayak dipocongin gitu, terus jalan-jalan di pasar gitulah pokoknya guys. Nah, terus abis itu ya, keselak. Terus abis itu tuh aku juga ada ekstrakurikuler basket, dan aku tuh juga ikut turnamen basket. Dan dulu itu aku waktu itu tuh aku ada kompetisi di Surabaya. Nah, tidak mewajibkan orang tuh bermain dengan menggunakan hijab waktu itu basket. Nah, basketnya nggak boleh pakai hijab. Terus aku berhenti dari basket karena aku juga ada cedera di sini. Makanya aku nggak suka mijitin orang karena siniku tuh cedera tuh. Tanganku yang sini tahu nggak bengkok. Nah, itu karena cedera guys. Nah, terus kan udah kan lulus sekolah tuh aku tuh langsung kerjanya di mana? Di kedai makanan gitu. Terus abis itu aku keluar kerja karena gajinya kurang. Terus habis itu aku ikut sama temanku. Nah, ternyata ditipu sekalian guys. Aku di situ ditipu sekitar 11 juta itu yang aku ceritain di YouTube itu guys. Itu ditipu. Terus habis itu aku balik lagi ke kerjaanku yang dulu guys, yang aku keluar itu. Nah, terus karena aku ada sedikit salah paham, bosku salah paham sama aku keluar. Dan aku tuh digondeli, tapi aku nggak mau tetap keluar gitu, karena nggak baik kalau bos itu suka salah paham. Nah, terus abis itu aku kerja di salah satu klinik kecantikan hijrah ya guys ya. Klinik kecantikan hijrah itu apa Vidya? Di situ klinik kecantikan hijrah hanya menerima wanita. Dan itu tuh tidak boleh laki-laki, tidak boleh masuk ya guys ya. Pekerjaannya apa aja Vidya? Di situ aku sebagai administrasi dan sebagai terapis ya. Terapis itu apa Vidya? Terapis itu adalah meneliti kulit di sini, apakah ada kulit yang bermasalah. Coba